guys, kembali lagi di Queen Tarot Semesta. Halo guys, kembali lagi di Queen Tarot Semesta. Kita akan fun reading lagi tentang siapa yang menganggapmu sebagai orang yang spesial. Oke, tema hari ini adalah siapa yang menganggapmu sebagai orang yang spesial. Dan tentu kalian sangat suka cinta-cintaan. Ya, aku tahu, aku ngerti kalian cinta banget sama readingan soal percintaan. So, aku hari ini akan memberikan readingan soal percintaan untuk kalian. Oke, karena ini hanya fun reading, tentu tidak bisa 100% resonate ya kepada teman-teman. Tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Cuman perlu diingat lagi, ini hanya fun reading ya. Perlu diingat ya buat teman-teman. Oh ya, aku lagi buka persona reading buat satu pertanyaan 50.000. Silahkan cek komunitas buat cari tahu lebih jauh ya. Pokoknya aku lagi buka open reading buat 50.000 pertanyaan. Nah, itu hasilnya aku kirim lewat WA. Oke, hari ini kita akan fun reading. Aku akan bagi 3 pile seperti biasa. Wow, ada death, transisi, ada Knight of Wands, dan ada Six of Pentacle. Oke, silahkan kalian pikirkan siapa yang menganggapmu sebagai orang yang spesial untuknya. Aku akan hitung dari 1 sampai 3. Kita akan mulai dari Death, Knight of Wands, Six of Pentacle. Oke, kita akan mulai dari Death dulu. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Kita akan mulai dari Death. Kita singkirkan dulu yang lainnya. Death, transisi hidup. Di sini kalian ada yang harus melakukan sebuah transisi dalam hidup, seperti ibarat kata kalian bertransformasi dari hal yang kecil dulu. Misalkan kalian harus perlahan merubah cara pandang kalian. Banyakan di sini kalian harus membuang masa lalu yang menyakitkan buat kalian. Kalian harus berpikir untuk kehidupan kalian lagi. Dan aku melihat di sini kalian banyak yang harus berpikir realistis. Kalau misalkan jodoh itu orang yang nggak disangka-sangka akan datang pada kalian, gitu. Jadinya kalian juga harus memikirkan transisi perkembangan hidup kalian yang lebih baik lagi, gitu. Jadinya ada that di sini. So, kita akan baca readingan kartunya. Aku ngambil kartunya dikit aja karena emang aku pingin tahu pesannya gitu. Siapa orang yang menganggapmu spesial? Kalau kamu lagi fokus pada mimpi sih, aku juga melihat kamu juga ada rasa ketakutan sebenarnya untuk membuka hati. Di sini ada yang habis putus cinta atau berasa hidupnya ter-PHP orang gitu. Ada sih, ada Nine of Cups. Di sini aku melihat ada orang yang sedang memikirkan kamu, tapi pada saat ini dia lagi pingin memikirkan ulang gitu. Ada hal yang harus dia lakukan dulu sekarang. Misalkan dia lagi benar-benar lagi pingin fokus ke kerja, karir. Nah, di sini dia lagi fokus itu, tapi dia selalu memikirkan tentang dirimu. Apapun dia lakukan untuk membuat dirimu bahagia atau membuat dirimu happy di sini. Dia tipikal orang yang pemikir, aku melihatnya gitu. Dia ini tipikal orang yang pemikir banget. Apapun dia pikirkan. Nah, di sini aku melihat orang ini sangat memikirkan situasi yang kondisi yang sekarang. Dia lagi di fase
depresi. Nggak depresi sih, lebih tepatnya lagi di fase ingin menikmati hidup dulu, karir. Tapi dia sering banget mikirkan kamu. Orangnya kamu udah kenal. Kita lihat strengths. Dia ini butuh keberanian sebenarnya. Butuh keberanian untuk dia berjalan, karena aku melihatnya di sini dia ini orang yang agak takut untuk melangkah gitu. Karena orang ini kayak nggak mau ada usahanya buat ngedapetin kamu atau apa gitu. Padahal karena dia itu sering mikirin kamu, tapi kayak dia nggak mau berusaha lebih buat ngedapetin kamu, entah apa gitu. Tapi dia sering mikirin kamu. Makanya ada transisi, dia harus mengalami sebuah transisi lebih baik, hidup lebih baik. Ada Age of Wands. Nah, dia ini apa ya? Dia ini sangat gampang mendapat sebuah hal yang menarik buat dia. Dia itu sangat gampang meraih sesuatu pekerjaan, sesuatu hal. Misalkan dia tuh keberuntungannya bagus, cuman dia ini sering ragu gitu. Sering ragu sama dia, sama dirinya sendiri gitu. Intinya dia lagi nggak mau jalan di tempat gitu. Intinya dia lagi mau jalan di tempat. Intinya dia lagi mau diem, mau mikir masa depan gitu. Oke. Seperti itu. Jadi dia lagi berusaha untuk stabil juga. Aku melihat dia lagi berusaha berani ya. Berusaha berani, berusaha ikhlas gitu. Dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya gitu. Apa ya, dia juga orangnya on off sih, jadi agak susah buat mempelajari sifatnya. Kamunya juga serba salah, kadang dia juga perhatian ke kamu, kadang enggak gitu. Kayak on off yang ibarat kata kamu sendiri jadi bingung harus bersikap kayak gimana ke dia. Di saat kamu lagi ngebutuhin dia nggak ada, tapi giliran dia tiba-tiba suka datang aja gitu, dia sesuka hatinya gitu datangnya. Dan kamu itu bukan prioritas utamanya juga sih. Prioritas utamanya adalah having fun saat ini, ngelakuin apa yang dia inginkan gitu. Jadi jangan terlalu banyak diharapkan dari orang ini. Jadi kamu harus bisa tahu apa yang baik untuk kamu gitu. Jadi kamu jangan terlalu berpikir kalau orang ini akan manis-manis ke kamu, no. Untuk saat ini no. Jadi kamu harus ya nikmatin aja hidup legowo. Soalnya orang ini tuh kayak gampang tarik ulur juga. Karena mungkin dia tipikal pemikir, masih banyak hal yang harus dipikirin sama dia. Dan itu pemikirannya dia masih berpusat pada dirinya sendiri gitu. Masih jiwa bebasnya masih ada lah, intinya gitu. Oke. Terima kasih pile 1. Kita lanjut ke pile 2. Ada Knight of Wands. Siapa yang lagi menganggapmu spesial di hatinya? Wah, gila nih. Kepo, saya juga kepo. Page of Cups, Nine of Swords, Three of Pentacles. Ada orang yang lagi menganggapmu spesial
dia ini orangnya extrovert. Dia juga adalah orang yang sangat gampang berbaur ya. Dia lagi di fase berjalan ke arah tujuan hidup dia gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia lagi membuka dirinya sendiri, membuka perasaannya. Aku ngelihat di sini banyakan dari dia itu sedang menstabilkan dirinya. Lalu dia banyak insomnia ya. Dia lagi fase mikirin karir juga aku ngelihatnya. Kayak mungkin banyak yang kena PHK di sini yang file 2. Nah, dianya ini siapa? Teman kamu, cuman kamu baru menyadari kehadirannya tuh belakangan ini. Nah, terus aku melihatnya kamu sama dia sering ngobrol gitu, cuman gak pernah ketemu atau belum pernah ketemu gitu. Nah, and then kalian berdua kan lagi saling ngobrol gitu. Terus apa ya, aku melihat sih kamu sama dia ini tipikal orang yang sifatnya sama, hobinya sama gitu, kayak memiliki hobi dan sifat yang sama. Mohon maaf aku lagi banyak kalem diem gitu, banyak mikir soalnya di sini aku melihatnya orangnya ini tuh cukup pemikir juga, tapi dia adalah orang yang lebih tenang, gak gerasak gerusuk. Dan dia lagi berusaha jalan ke arah yang dia inginkan. Misalnya ngejar kamu, dia lagi berusaha ngejar itu. Dia gampang punya trust issue juga aku ngelihatnya. Entah dia tuh waktu dulunya pernah ada di masalah, dia pernah disakiti orang, tapi aku ngelihat dia ada trust issue, kayak ada pernah disakitin orang gitu orang ini. Lalu dia ini suka banget ya berbicara hal yang intimate, kayak misalkan kalau misalkan lagi ngobrol sama kamu, dia suka ngajak, kalau beli rumah ini gimana menurut kamu, beli rumah di sini gitu, kayak ngajak ya, intinya dia ngebahas tentang pernikahan atau rumah gitu. Intinya dia banyak membicarakan tentang hubungan serius sama kamu. Dia juga adalah orang yang sangat pengertian dan dewasa. Menarik orang ini. Orang ini sangat pengertian dan dewasa, juga dia bisa bersikap itu harus gimana ngadepin kamu wanita, kamu pria gitu. Dia bisa bersikap karena emang dia tahu cara ngobrol sama orang tuh yang baik, yang benar, yang gimana gitu. Semoga kalian ngerti pesan aku di sini. Jadi dia tipikal orang yang apa ya, sangat bisa diajak kerjasama, ngobrol, dan sangat bisa menikmati waktu gitu, menikmati hari. Terus juga dia tipikal orang yang suka hangout gitu, suka refreshing, liburan. Oke? Terima kasih file 2. Jadi intinya kalian ya udah nikmatin aja kalau sama orang ini, prosesnya dinikmatin. Oke, yang terakhir ada Six of Pentacle. Orangnya seperti apa ya? Eight of Swords, Ten of Swords, The Hermit. Wow, kartunya gila semua ya guys, berat. Aku melihat gini, dia ini lagi di fase pingin move on sama seseorang. Dia berharap ada orang yang bisa
datang untuk menolong dia keluar dari fase dimana dia stres, dia sakit hati. Di sini banyak orang yang patah hati gitu. Ada judgment, ada karma. Aku melihat di sini kamu sama dia dulu pernah berhubungan. Nah, akhirnya kalian putus karena mungkin kalian berbeda pendapat, kalian berbeda rasa, atau kalian ini everything beda gitu. Aku melihat juga di sini ada renungan-renungan yang mungkin memberikan kamu sama dia ketakutan gitu. Karena aku melihatnya kamu masih belum bisa lepas dari masa lalu. Dan dia tahu itu gitu. Dia sama kamu ini hubungannya mantan, jelas. Kalian tuh sering kebawa mimpi gitu. Kalian berdua tuh sama-sama saling memimpikan satu sama lain. Di sini bagaimana dia bisa untuk keluar. Dia pingin keluar. Dia pingin mencari kebahagiaan. Makanya dia memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitar dia, keluarga misalkan. Karena dulu mungkin kalian itu gak sadar kalau misalkan dampak dari hubungan kalian putus ini sangat besar gitu. Kayak misalkan kalian gak sadar kalau misalkan kalian jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan teman gitu, karena kalian putus. Nah di sini dia baru sadar pentingnya kamu di hidup dia itu banyak. Dia bisa lebih dewasa kalau bersama kamu. Aku melihat ada dia ini memanfaatkan kamu, memanfaatkan apapun tentang kamu. Kamu sering banget dimanfaatin dia. Berat sih sumpah, cuman emang ini yang harus dijalanin gitu. Karena emang dia ini lagi di fase gagal dalam bertindak, gagal dalam hubungan. Mungkin dia setelah pacaran sama kamu memiliki hubungan lain dan itu gagal juga. Ya, aku bilang karma ini datang pada akhirnya. Dia sadar kalau kamu itu orang terpenting buat dia. Ya seperti itulah jadinya dia banyak sekali kepikiran tentang kamu. Dia bahkan pengen ngobrol sama kamu lagi, setidaknya pengen meluruskan apa yang terjadi. Mungkin banyak yang pengen balikan lagi, tapi karena emang pada dasarnya udah toksik ya udah gitu. Pada akhirnya hubungan ini emang harus di-cut. Banyak yang dari mereka tuh, dari dia itu dia ketakutan, takut banget dalam melakukan banyak hal, takut dalam berhubungan lagi dengan seseorang. Sedih tau gak? Tapi ya emang ini harus dijalanin gitu. Karena ada kayak dia gak bisa ngapa-ngapain selain ingin ngebebasin dirinya. Dia kayak diikat. Karena emang dia ini dulu manfaatin kamu, dia baru sadar. Oh gini maksudnya, baru awaken dia kalau kamu itu penting buat dia. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya, bagikan ke teman-temannya. And see you guys.